Shalom, selamat menikmati hari baru. Kita percaya bahwa hari ini berkat baru dari Tuhan. Mari berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan belajar firman-Mu. Jadikanlah kami taat, setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Di hari yang baru ini mari kita membaca Ulangan pasal 8 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Dalam hidup yang kita jalani, mari kita renungkan, apalagi di hari yang baru, di tahun yang baru ini. Dari semua target yang kita tetapkan di 2023, berapa banyak yang berhasil? Berapa banyak yang gagal? Saudara, jangan menjadi sombong ketika kita melihat rentetan keberhasilan yang kita peroleh. Tapi juga jangan menjadi kecil hati, tawar hati, dan sedih ketika kita menjumpai ternyata ada banyak target-target kita yang tidak tercapai. Ada banyak kegagalan. Karena sesungguhnya hidup ini bukan tentang berapa yang kita capai, berapa yang gagal kita peroleh. Tetapi ini tentang proses di balik semua itu. Proses yang Tuhan izinkan terjadi di balik keberhasilan kita, juga di dalam segala kegagalan kita. 2023 telah berlalu, maka pertanyaan dalam perenungan ini adalah, adakah semua proses itu telah membawa kita berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan? Mari kita renungkan bagian firman Tuhan Ulangan pasal 8 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Ketika Musa mengingatkan generasi baru bangsa Israel, bagaimana Tuhan memproses mereka 40 tahun dalam perjalanan pengembaraan di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Ada begitu banyak keberhasilan yang mereka capai, tapi juga tidak sedikit kegagalan yang mereka temui, termasuk kegagalan untuk bertahan setia kepada Tuhan. Tetapi dalam semua keadaan itu, Tuhan memproses mereka, Tuhan membentuk mereka, supaya mereka menjadi umat yang mau berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Tidak lagi menjadi pemberontak, tidak lagi keras kepala, tidak lagi tegar tengkuk, tidak lagi keras hatinya, tetapi yang mau berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Saudara, kemenangan tidak terjadi hanya ketika kita mendapatkan yang kita inginkan. Tetapi sebaliknya, kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita memilih, ketika kita memutuskan, ketika kita mau tetap bertahan, melakukan apa yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan tetapkan di hidup kita. Sekalipun mungkin kita tidak mendapatkan yang kita targetkan, kita kehilangan yang kita inginkan, atau kita gagal dalam memperjuangkan apa yang kita dambakan. Asalkan dalam keadaan yang demikian, kita tetap memilih untuk tunduk dan taat melakukan yang Tuhan mau. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Paulus menyebutnya lebih dari pemenang. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa ketika kita mendapatkan yang kita inginkan, tapi kita kehilangan Tuhan, kita sedang gagal. Apapun yang kita dapatkan dalam hidup, pastikanlah bahwa kita memperolehnya sambil mengerjakan yang Tuhan mau. Bahwa kita memperolehnya ketika kita berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Kapan kita kehilangan Tuhan? Ketika kita memilih untuk hidup dalam dosa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami berjalan dengan setia di jalan yang Tuhan mau. Apapun kebutuhan, keinginan, perjuangan kami, bawa kami untuk tidak melupakan kesetiaan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib.